susah atau orang yang meninggal itu. Jadi saya bingung di situ kalau Ya, sampai saat ini. Jadi makanya saya tidak terlalu fanatik dengan agama manapun, tidak terlalu simpati. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu memang ada. Begitu sih Bang. iya, iya. Jadi ungkapan barusan dari adik ini itu betul sekali. Agama itu dibuat untuk menghibur. Tapi ada agama yang dibuat di bumi, ada agama yang berasal dari langit. Itu betul itu. Bagaimana agama ini bisa memberikan penghiburan kepada manusia? Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau hiburan yang dibuat-buat sendiri oleh manusia itu akan menghasilkan kehampaan dan kekecewaan. Tapi kalau agama yang berasal dari Tuhan itu sendiri, berarti itu adalah sebuah kebenaran. Tuhan menjanji tidak mungkin palsu. Tuhan menjanji tidak mungkin ingkar. Ketika Tuhan yang maha benar ini berjanji, yang maha penyayang ini berjanji, yang maha kuasa ini berjanji, mustahil ingkar dari janjinya. Tapi kalau manusia yang berjanji, ya belum tentu. Nah sekarang kalau begitu, Tuhan menginginkan keselamatan kepada kita. Ada yang dikatakan surga, itu janji. Ada yang dikatakan neraka, itu ancaman. Tapi contohlah ya tadi, contohlah yang tadi. Ketika kemudian ada orang dibunuh tanpa ada pembalasan. Apakah mati begitu saja? Tentu ada pembalasan. Nah pembalasan inilah nanti yang akan mendapatkan pengadilan di hadapan pencipta. Kamu pada saat usia sekian, hari sekian, kau pernah membunuh orang. Nah betul? Betul. Apa balasannya menurut agamamu yang pernah kau pelajari? Membunuh apa akibatnya? Nah, itu masuk ke neraka. Adil Tuhan. Kamu pernah membantu orang. Kamu pernah melakukan sesuatu yang benar di hadapanku. Iya, betul. Nah, ini upahnya. Tapi sayang. Kamu saya kasih akal, tapi kamu tidak pernah menyembahku. Kamu hanya melihat sebuah kampus universitas. Kamu percaya di situ ada profesor. Di situ ada rektor, di situ ada dekan, di situ ada dosen, di situ ada pembimbing, di situ ada mahasiswa. Kamu percaya bahwa kampus itu ada meluluskan sarjana. Sayangnya kamu nggak pernah mendaftar di sana sebagai mahasiswa. Bagaimana kau bisa dapat ijazah? Itu sangat disayangkan. Kita cuma percaya doang. Wah, itu kampus untuk membuat orang cerdas, untuk membuat orang lulus mendapatkan title sebagai sarjana. Tapi Anda sendiri tidak pernah mendaftar sebagai mahasiswa. Hanya percaya doang, gimana cerita mendapat ijazah? Inilah bukti bahwa saya menuhankan engkau. Ini bukti bahwa saya beriman kepadamu. Aku mengatur hidupku di jam sekian, hari sekian. Inilah wujud ibadahku sebagai wujud syukurku kepadamu. Tapi kalau cuma duduk-duduk doang, aku percaya kamu ada begitu aja. Padahal aku ciptakan kau begitu sempurna. Aku susun kulitmu, aku susun uratmu, aku susun matamu, hidungmu, bla 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 bla. Sampai kau kemudian sombong kepadaku. Kau sombong. Aku ciptakan kau begitu sempurna, kupikir kau itu bisa sampai kepada, tapi kau ingkar. Maka kembali ke neraka. Salah ndak ketika kamu kuciptakan dengan akal, ketika kau diajarkan Tuhan itu satu? Tidak salah. Kau harus beribadah menyembah kepadaku? Tidak salah. Terus kenapa kamu nggak lakukan? Kenapa saudara tidak melakukan? Kan kamu tahu, aku memenuhi segala apa yang ada dalam hidupmu aku penuhi. Kenapa enggak beribadah? Ibadah itu bukan untuk aku. Ibadah itu untukmu. Aku tidak kekurangan sedikit apapun. Tanpa kau menyembahku, aku tidak kurang apa-apa. Tapi dengan menyembahku itu untuk dirimu, bukan untuk aku. Begitu saudara. Jadi kalau saya melihat nih, skala kecil dalam sebuah perusahaan, kita bekerja itu untuk kita sendiri, bukan untuk perusahaan, bukan untuk bos. Kita bekerja untuk kita sendiri. Maka di dunia ini kehidupan kita ya harus kita beribadah, tundukkan diri ini, tundukkan jasad kita untuk sujud kepada pencipta kita. Itu intinya. Silakan Anda pelajari semua agama, pelajari Kristen Anda dalami, Katolik Anda dalami.
Sisipkan waktu untuk sedikit-sedikit belajar Al-Quran, belajar Islam. Habis itu Iya, tentukan Pak. sikap. Jangan tidak beragama. Cuman itu tadi yang saya ragu dalam saya punya ini sih bang. Soalnya saya dalam logika saya tuh kalau tidak mungkin Tuhan dilahir dari manusia itu, kalau saya pribadi sih Ya itu sudah secara nggak masuk. logika, secara akal sehat saya mungkin itu tidak masuk kalau dalam saya sih bang tuh. Ya, Jadi apalagi Tuhan tuh maha kuasa yang kita tidak terlihat gitu. Segala sesuatu ada tuh pasti ada pasti sesuatu yang mengadakan gitu istilahnya. Sesuatu ada tuh pasti ada, tapi soal saya yang Kristen ini yang Tuhan lahir dari manusia itu saya tidak masuk sih logika saya sih bang. Itu maksudnya. Tapi saya seperti kembali ke topik awal saya tadi bang. Tapi saya tidak fanatik atau mau memeluk satu agama apapun gitu. Jadi karena kita bisa lihat masalah sekarang ini bisa politik karena agama mungkin cecok sana sini, banyak agama yang menghalalkan segala sesuatu jadi balik agama begitu, mengatasnamakan agama. Jadi tercoreng, mungkin saya lebih memilih untuk kayak di luar dari koridor itu sih bang. Jadi kalau saya pribadi sih saya mengakui kalau Tuhan itu ada, tapi kembali lagi ke tadi tidak mengekspresikan diri saya lewat suatu kepercayaan tertentu gitu. Saya lebih ke situ sih bang. Tapi kalau menurut keyakinan saya tadi yang saya dulu sebelumnya memang Kristen, memang kalau secara akal sehat saya, secara hemat saya itu tidak mungkin Tuhan itu lahir dari manusia gitu sih bang. iya. Cuman kalau di bumi aja kita masih bingung, bagaimana nanti di kehidupan berikutnya? Ketika kita sampai pada keadaan kembali kepada pencipta. Karena kita semuanya ini dari pencipta akan kembali kepada pencipta. Ketika kita kembali kepada pencipta, kalau di analogi saya sebagai seorang muslim, kita datang dari alam ruh, turun ke bumi. Di alam ruh, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Di alam ruh ini, kita belum terbungkus daging. Kita bebas pada saat itu, tidak terpenjara oleh Oke, kalau begitu aku turunkan engkau ke bumi. Perbanyaklah bekalmu di sana. Perbanyak bekal. Nanti ada masa di mana kamu dipanggil untuk kembali. Jadi seibarat kita itu naik kapal ke pantai bumi. Lahir, keluar dari kapal, turun ke bumi, pantai bumi. Tuhan mengatakan, ingat, di bumi itu, di pantai itu, aku perintahkan kau cari bekal amalan sebanyak-banyaknya. Perbanyak amalmu. Tapi ingat, di sana itu ada pengacau yang kau tidak melihatnya, yaitu iblis, yang akan selalu memalingkan engkau untuk mencari bekal. Kau akan dipalingkan di dunia itu supaya kamu itu tidak mencari bekalmu, melainkan kau habiskan waktumu dengan sia-sia. Sampai masa di mana engkau ditentukan waktumu di pantai itu hanya 50 tahun, 60 tahun, 7 tahun. Kau akan kembali ke kapal ini menuju berlayar kepada kehidupan berikutnya. Nah, orang-orang yang turun ke bumi diperintahkan mencari bekal tadinya. Begitu meninggal dunia, kembali ke kapal, baru tersadarkan. Setelah dia tidak dibungkus oleh daging, baru tersadarkan. Oh iya, aku lupa. Ternyata setelah aku ke bumi, aku disuruh tadinya untuk mencari amal kebaikan. Tapi karena di sana dibungkus daging, daging ini ada kemauan-kemauan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Saya lupa tujuan saya dicipta ke sana. Saya kembali, ditanya, kamu bawa bekal apa dari sana? Oh maaf, aku tidak membawa bekal apa-apa. Oh ya sudah, kamu sengsara sampai kehidupan berikutnya. Tidak ada bekal. Putus asa jadi mau kembali ke bumi, tidak bisa. Kalau dalam kaidah Islam, orang itu akan minta, kembalikan saja aku ke bumi. Meskipun sebentar, aku akan beribadah. Tidak. Bukankah sudah pernah diajarkan kepadamu? Kalau begitu kembalikan aku, biar aku jadi batu saja. Nggak bisa.
kamu sudah merasakan jadi manusia, masuk jauh dia jadi batu, ya terimalah konsekuensinya apa yang telah kau lakukan. Itu. Tapi orang yang beriman, apapun yang diperintahkan Tuhannya, jangan makan ini, jangan minum ini yang kau harus dirikan jam 3 subuh, jam 4 subuh ini kau lakukan. Tunduk kepada perintah Tuhannya. Begitu dia kembali ke alam berikutnya, dia akan disambut dengan amal jariahnya. Amal jariahnya akan mendampinginya menuju kepada Tuhannya. Sehingga dia selamat. Contoh lagi nih adik. Saya Muslim, Anda ateis. Hari Rabu besok kita lalui bersama. Detik, menit, jam kita lalui bersama. 1 detik saya dengan 1 detik adik ini sama. Begitupun jamnya. Kita lalui 24 jam sama-sama. Saya melaluinya dengan kualitas ibadah. Kamu melaluinya dengan kehampaan, kosong. Sama-sama kita nikmati. Anda kosong, saya berisi. Begitu juga hari berikutnya. Begitu seterusnya sampai kita meninggal dunia. Saya ada bekal menghambakan diri kepada Tuhan. Anda cuma mengakui doang. Saya percaya Prabowo adalah presiden. Tapi Anda tidak melakukan aturan-aturannya. Sama doang. Kalau saya, Prabowo adalah presidenku, seluruh unsur apa yang menjadi keputusannya, saya taati dalam kehidupan saya sebagai rakyat Indonesia. Kedudukan kita sama, tapi kualitasnya berbeda. Jadi, ketika adik ini mengakui ada Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita begitu saja, nggak mungkin. Pasti dia bikin aturan. Sama seperti orang tua, tidak mungkin dia melahirkan saja. Begitu kita habis brojol dari ibu, dibiarkan terlantar begitu, tidak mungkin. Orang tua pasti kasih aturan. Begitulah Tuhan, pasti kasih aturan. Kenapa? Karena manusia kita ini manusia tamak. Manusia itu rakus. Manusia itu punya potensi jahat sejahat-jahatnya. Jangankan aspal mendidih, tiang listrik pun manusia bisa telan. Saking jahatnya. Nah, karena itulah Tuhan mengerem kita dengan mengutus rasul-rasulnya, nabi-nabinya, untuk menjadikan petunjuk. Manusia, sadari, ini loh yang menjadi aturan Tuhanmu. Sekarang jadi permasalahan adalah, yang mana aturan benar-benar dari Tuhan, yang mana aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, demi untuk menyesatkan manusia. Tapi dikatakan ini aturan Tuhan. Pasti ada dua tuh. Aturan yang dibuat-buat seakan-akan aturan Tuhan, padahal bukan. Dan aturan yang benar-benar aturan Tuhan. Karena tidak mungkin pencipta kita tidak membuat aturan. Tidak mungkin. Sama seperti Anda beli motor, beli kulkas, beli TV. Pasti ada manual booknya. Ada buku petunjuknya, pasti ada. Manusia diutus padanya nabi. Nabi ini pasti membawa buku. Manual book namanya. Kitab suci namanya. Sebagai panduan manusia untuk hidup dalam kehidupan ini. Dalam hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya dengan sesama manusia. Pasti ada. Nah, carilah buku itu yang kemudian rasional. Karena iman tanpa akal itu gila. Gila. Kalau orang Kristen, maaf, iman tanpa perbuatan itu adalah buta katanya. Tapi kalau iman doang dengan perbuatan doang yang tidak masuk akal, itu juga buta, gila namanya tuh. Contoh yang seperti ada ini. Anda melihat Maria melahirkan. Begitu melahirkan, oh Tuhan saya lahir. Akhirnya Maria menggendong anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Kan pecah otak mau menerima itu. Gak masuk akal. Tapi carilah agama yang selaras dengan akal sehat. Orang Kristen mengatakan imannya benar. Orang Hindu mengatakan imannya benar. Islam mengatakan imannya benar. Ateis juga mengatakan benar. Tapi yang mana yang paling benar? Yang standarnya adalah akal sehat manusia. Itu aja. Akal sehat manusia yang menjadi tolak ukurnya. Agama semua boleh mengatakan benar. Tapi yang paling benar adalah yang masuk akal. Itu kuncinya. Itu kuncinya, Bang. Saya kira begitu. Iya. Paham, Bang. Oke, sip. Iya, Bang. Jadi saya mungkin kedepannya lebih berpikir realistis lagi. Kalau saya selama berumur sudah 27 tahun ini mungkin berpikir untuk lebih ke fokus satu agama yang benar-benar realistis sih, Bang, yang mungkin bisa menuntun begitu, saya bisa belajar lagi, telah lagi ke dalam lagi, Bro. Jadi saya kayak bingung-bingung gitu, Bang, soalnya. Iya. Mencari agama benar itu, Adek,
jangan lihat dari pemeluknya, lihat dari kitab sucinya. Karena kalau kita lihat agama benar dilihat dari pemeluknya, tak ada agama yang benar. Kenapa? Di setiap agama ada orang jahatnya. Ya kan? Oleh karena itu lihat kitabnya, kitab sucinya. Begitu dari saya. Iya. Ada lagi? Sekiranya saya dapat pencerahan dari Abang Zuma luar biasa kepada saya malam ini, sedikit Sama-sama. pencerahan. Mungkin saya ke depannya saya lebih belajar lagi seperti yang Abang Zuma bilang tadi, belajar Al-Quran, belajar ini. Iya. Tapi kalau syahadat saya hafal sih Bang, kalau syahadat saya hafal. Alhamdulillah. Iya, syukur alhamdulillah. Iya. Syahadat. Minimal sudah ditahu. Tinggal prakteknya. Ini saya cari satu kayak agama, mungkin kayak lebih saya kayak Islam lebih realistis sih Bang. Dia tidak menuhankan, tidak menyembah berhala. Kayak kalau Katolik kan pasti minta maaf pada saudara-saudara Kristen, mungkin kayak kalau Katolik kayak menyembah patung atau menyembah berhala, tapi kalau di Muslim kan beda, ada satu Tuhan dan tidak beranak begitu sih Bang. Jadi Iya. kalau itu lebih masuk akal menurut saya sih Bang. Kalau itu menurut saya masuk akal sih. Karena tidak ada cabang-cabang lain yang harus lewat ini lewat itu. Iya. Ya kita coba lihat di masjid, tidak ada foto, tidak ada patung di masjid itu nggak ada, cuman sejadah kita tebar Bismillah, Allahu Akbar, duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Nah Tuhan kita melihat dan mendengar, oh hambaku lagi menyembahku, kan gitu. Tapi kalau yang lain dia melalui perantaraan inilah, loncat ke sinilah, loncat ke sini baru sampai ke Bapa, mantul-mantul dia sampai Trinitas kayak gitu, Trimurti. Mantul-mantul. Padahal Tuhan itu tidak butuh sekutu. Tuhan itu tidak butuh sekutu. Ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Udah selesai urusannya. Toh dia yang ciptakan kita kok. Ya kan? Dia menitipkan roh di tubuh kita. Rohnya yang simpan di tubuh kita ini adalah rohnya Allah, rohnya Tuhan. Gitu, saudara. Oke. Ya mungkin banyak teman-teman yang tidak suka dengan saya tadi, saya lihat ada beberapa komentar yang mungkin membuli atau apa ya, mungkin tuh terima kasih untuk teman-teman komentar-komentarnya, mungkin kedepannya lebih bijak lagi dalam komentar. Jadi saya tidak berajak berdebat, mungkin saya lebih mencari jawaban saja Bang, itu lebih ke mencari jawaban saja, saya tidak berajak berdebat. Jadi mungkin komentar-komentar kedepannya mungkin lebih perhatikan lagi gitu untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih Abang Zuma sih. Mungkin Abang Zuma mau mungkin Abang Zuma mau tanya atau menyampaikan apa gitu Bang, biar saya lebih mungkin Abang Zuma mau sampaikan atau mau tanya apa, sampaikan sesuatu biar saya lebih belajar lagi, atau saran begitu Bang, mungkin lebih ke saran atau nasihat begitu Bang. Ya, kalau saya sih apa ya, pelan-pelan dalami Al-Quran surah Al-Ikhlas, pelan-pelan baca aja, kan tidak ada larangan toh. Tidak ada larangan di ateis, tidak boleh baca Quran, itu dosa, nggak ada kan. Baca aja Al-Quran, di Google juga bisa, surah Al-Ikhlas. Dan coba adik ini ketika membaca ayat itu benar-benar ikhlas ingin menelaah, benar-benar ikhlas mendudukkan pandangan manusiawi Anda kepada dalil. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Maukah kita diperhamba oleh Tuhan yang satu dengan ikhlas? Allahus Samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah, percaya enggak kepada Tuhan yang seperti itu dalam perspektif ateis? Pasti kena, pasti percaya. Ateis meyakini itu. Nah, itulah konsep Tuhan di dalam Islam. Nah, setelah kita pahami konsep Tuhan itu, maka selanjutnya adalah apa yang Tuhan inginkan terhadap diriku. Oh, ibadah. Ibadah seperti apa? Salat yang mencegah kita dari kemungkaran. Jadi salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan Bang, dalam satu hari umat Islam itu belum apa-apa panggilan sholat lagi, belum apa-apa panggilan sholat lagi, belum apa-apa panggilan. Itu untuk mencegah mereka untuk berbuat maksiat.
Karena Oke bang. Iya. Siap. Makasih. Ya lanjut. Karena kalau tidak ada perintah untuk ibadah, kita hanya percaya Tuhan, kesempatan kita untuk melakukan maksiat banyak. Jujur saja, kita manusia ini dalam sehari itu bisa melakukan kejahatan, banyak kejahatan yang bisa kita lakukan. Termasuk jahat terhadap diri sendiri. Dan juga terhadap orang lain. Gitu. Tapi mungkin gini bang, mungkin karena setiap kali kita berbuat maksiat, habis itu kita langsung berdoa lagi. Mungkin dengan begitu manusia mungkin seenaknya bikin sesuatu, nanti saya pergi sholat lagi atau pergi berdoa lagi. Saya bikin ini, nanti saya pergi berdoa lagi. Mungkin itu jadi sudah menjadi tabiat, bukan tabiat, mungkin jadi kayak berarti nanti ada sesuatu yang bisa memaafkan gitu bang, nanti saya tinggal pergi berdoa. Tapi kayak gini bang, sorry saya sedikit sharing-sharing lagi. Bagaimana kalau bagaimana kalau kita tidak kayak misalnya kalau Islam sholat, kalau Kristen kan berdoa kayak di hari Minggu tuh, kita tidak tidak sholat atau tidak berdoa, tapi tiap hari kita misalnya melakukan amal baik kayak di tengah masyarakat, kita bersosialisasi dengan masyarakat. Apakah itu misalnya, tapi kita tidak sholat, tidak menjalankan ibadah, apa itu mungkin itu diterima apa berarti kesaksian kita gagal, batal. Kita kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Buktikan kesaksian kita itu dengan cara apa? Ketika kita bersaksi, berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka buktikan dengan kita menyembah kepada Dia. Kita menyembah. Nah, seperti yang sahabat saya tadi Dinda sampaikan, bagaimana dengan orang yang berdosa, kemudian sholat, berdosa, kemudian sholat, kan nanti aku bisa sholat. Itu jatuhnya di mana? Al-Quran mengatakan begini, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang munafik itu akan memenuhi neraka jahanam. Itu orang munafik itu. Bermaksiat, salat nanti lagi, berdoa, bertobat lagi. Itu munafik. Yang dimaksud di situ bertobat adalah ketika khilaf. Benar-benar khilaf. Tidak sengaja. Baru bertobat dan nasuha. Baru bertobat. Tapi kalau bermaksiat lagi deh, nanti kan bisa tobat. Itu munafik. Itu munafik namanya. Itu munafik. Jatuhnya sama aja dengan orang-orang kufur. Di neraka kata Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Jadi memang harus betul-betul ikhlas. Nanti coba saya cek bang. Boleh. Oke. Ada lagi? Siap, bang. Itu saja sih bang. Terima kasih. Sama-sama. Siap, bang. Saya boleh berkata sesuatu sebelum turun? Anda ada miripnya dengan Cristiano Ronaldo. Face-nya ada mirip-miripnya sedikit. Tahu sih bang. Oh iya, orang Ambon itu kan memang manis-manis toh. Banyak teman saya dulu, teman kampus saya orang Ambon. Allahu Akbar. Iya, makasih Dinda, makasih. Terima kasih. Udah mau diskusi dengan baik. Ya, makasih lagi bang atas ilmunya. Siap. Iya, makasih sama-sama. Ini hebat nih anak ini. Dia sudah mengakui tidak masuk akal Tuhan kok bisa diperanakkan sama manusia, nggak masuk akal. Makanya dia menjadi ateis. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah kan. Semua terdengar seperti dentuman kosong. Kamu paham bahwa dia masih mencintai. Aku ingin minta maaf, katanya dengan suara. Aku salah. Halo, selamat malam. Aku hanya begitu. Aku tidak tahu harus berbuat. Selamat malam. Apa sih yang di YouTube ini? Yang di YouTube ini nggak adil kok begitu, ketikannya nggak bagus begitu.
Iri ya? Mau disanjung juga ya? Oke, silakan. Ini kenapa tappingnya hilang di bawah? Makan kucing. Silakan, silakan, saudara-saudara non-Muslim. Ya, halo. Ya, Halo, saudara Lisa, Lisa. Apa kabar? kabar baik. Tapping Protestan. Halo. Ya, Katolik Protestan? apa ya? Hah? Sepi jadinya, moderator, tolong tappingnya dikasih muncul lagi. Iya, gimana? Sepi, cuman berdua, sudah gitu suaranya, aduhai banget. Tappingnya dimunculkan lagi dong. Jangan dibisukan, kasihan teman-teman bisu semua di bawah. Halo. Halo. Kanda dari moderator nggak bisa mengaktifkan Kanda. Izin. Jadi gimana? Jadi gimana? Dari kita itu harus dari kita. Mana caranya ya? Masuk di mana, Dek? Ada di pengaturan Oh, Kanda. nyalakan ya. Udah. Ya. Oke. Terima kasih Kanda. Oke. Turun lagi. Makasih. Syukran. Masya Allah. Silakan saudara-saudara non-Muslim, jangan juga naik kayak tadi mendesak begitu. Soalnya di sini sepi. Merinding juga. Ya. Halo, sing sang lau song singong. Selamat malam. Astagfirullahaladzim, abang, maaf. Ah. Oh my God. Kepencet, Iya. kepencet. Oh, apanya yang kepencet? Aku pun tak tahu. Ini Dinda Dio, ini apanya yang dipencet tadi, Dinda? Jangan salah pencet, adikku. Ah. Hei, masolan generasi. Assalamualaikum, Halo. Gurunda. Waalaikumsalam, ya Dinda, gimana? Izin menyampaikan sedikit ya, Gurunda, Siap, siap. nggak lama. Siap. Teman-teman di bawah, ini saya berdua loh sama Ustadz Dio. Serius. Saya tuh izin teman-teman, tolong yang Muslim izin dengan segenap hati saya. Kalau sudah dibatalkan permintaannya, jangan minta lagi. Izin ya teman-teman Muslim ya. Kalau sudah dibatalkan permintaannya, jangan minta lagi. Biarkan teman-teman Kristen yang naik dulu teman-teman ya. Izin ya dengan segala hormat. Dengan segala hormat, dengan segala minta. Capek saya itu apa namanya? Gitu terus tuh capek saya teman-teman ya. Nanti minta lagi minta lagi. Ah tuh, saya blokir Gurunda, mohon izin. Iya. Mohon maaf ya Gurunda ya, teman-teman di bawah saya minta dimaafkan ya. Izin Gurunda turun dulu. Assalamualaikum Gurunda. Makasih Dinda, makasih, Masya Allah. Luar biasa teman-teman ya. Antum semuanya luar biasa. Adik-adik kita, moderator kita luar biasa. Makasih. Udah memberikan perhatian terhadap Komal ini. Masya Allah. Dan saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan. Ada yang salah tekan, ada juga karena pingin kali ngobrol. Halo, selamat malam, Turbo. Halo. Turbo. Hey! Turbo! Turunan botak. Kok pada turun? Bercanda teman. Bercanda. Saya ini pelatih bela diri. Di suaraku memang biasa. Ya. Artika. Siro. Sarun Tobi. Yon. Ajibi.
Ada ratusan tuh orang di lapangan. Eka, yoi! Jadi jangan anggap itu bahasa baru, enggak, itu udah sering saya lakukan. Halo, selamat malam. Lari lagi. Yot! Ajibe! Nah gitu. Os. Semangat malam. Turun lagi. Saudara Sujono, apa kabar? Anak rantau. Halo, selamat malam semuanya. Masya Allah, luar biasa. Apanya yang dihisap itu, Bang? Ingus. Ingusnya disedot kembali. Wih, ini. Belas sih saya. Wih. Pantaslah ini stres moderatornya. Bener-bener ya. Luar biasa teman-teman kita ini, Masya Allah. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Mbak Intan. Halo. Mbak Intan kok jahat sih, diam-diam baik. Moderatornya minta pensiun dini teman-teman, nggak sanggup dia. Halo. Ada yang terlanjur naik daripada dibentak pura-pura tidur ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Pura-pura terjeda. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aku lagi flu, abang-abangku teman-teman. Lagi flu, lagi gatal hidung dan tenggorokan. Musim kali ya, di mana-mana katanya dia. Musim. Pancaroba kan ya? Halo, selamat malam. Semangat malam, Bang. Halo, malam. Halo, saudara user. Selamat malam. Kasian juga ini teman-teman. Tidak berani bicara takut dimarahin. Jadi diam-diam aja. Halo, selamat malam. Papa muda. Malam bang. Ya, Katolik, Protestan. Muslim bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Bang Handi, Assalamualaikum. Bang Handi. Bang Handi. Satu kali lagi lempar piring.
Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Bang Suma. Iya juga. Buka kameranya, Bang. Ketemu lagi kita. Iya. Anak muda yang ganteng. Aduh, Yang suka ini bahas jilat apa nih dirinya Bang? sendiri. Itu tuh. Buat apa Yesus turun 2 kali? Oh, buat apa Yesus turun 2 kali ya? Oh iya. Iya, iya betul. Iya. Untuk menjemput umatnya. Sini. Menjemput umatnya. Iya, Iya. menjemput umatnya. Nonton. Iya, 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 iya. Umatnya yang mana ini, Bang? Iya. Dia berjanji akan datang kedua kalinya. Itu sudah ada Untuk? di dalam kitab perjanjian baru. Yang mau dijemput ini siapa? Oh, ini apa? Oh, kalau kami di Kristen apa? Ya. Rapture dulu, rapture. Pengangkatan. Oh. Kalau Iya, di iya. Islam ada pengangkatan nggak Bang ya? Kalau kita enggak, dia ke padang mahsyar aja. Oh, padang Bangkit mahsyar. dari Oh, kematian. Kumpul di padang Oh, kalau- mahsyar kalau di untuk kalau di dihakimi. Kristen Bang, Mm-mm. pernah dengar rapture nggak? Ya, Rapture itu pengangkatan. Jadi orang yang benar di hadapan Tuhan Yesua atau Yesus itu sebelum enam berkuasa di bumi ini akan terangkat dulu. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesua atau Yesus itu dia akan tinggal dan disiksa oleh 666 666. Jadi sebelum ya ya, kalau di Kristen rapture ini Yesus atau Yesua cuma di angkasa aja nggak sampai turun ke bumi. Nanti kalau datang lagi di kerajaan 1000 tahun baru dia menginjakkan kaki ke bumi. Begitu Bang. ya. Terus yang diusir Yesus karena bernubuat pakai namanya, mengusir setan dan mujizat pakai namanya itu siapa, Bang? Nanti ketika datang Yesus kedua kalinya, mengusir orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namanya, itu siapa itu? Oh ya itulah nabi-nabi palsu tuh. Oh, Yang bukan pengikut, nabi-nabi palsu yang tidak taat kan. ya. Nabi palsu memang memakai nama Yesus, bermujizat. Kalau di Kristen itu antikris atau anti Hamasya. Bukannya antikris itu yang diusir? Iya, antikris atau anti Hamasya itu yang Tapi kalau dia apa? Tapi kalau dia anti Hamasya, kenapa kemudian dia memakai nama Hamasya tuh bermujizat dan mengusir setan? Maksudnya ayatnya di mana? Coba baca ayatnya dulu, Bang. Ayatnya di mana? Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu juga, dan mengusir setan pakai nama Yesus juga. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa ini yang bermukjizat pakai nama Yesus? Oh, yang berkata itu Yesus sendiri yang berkata begitu. Iya, Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Kok Yesus? Iya, karena tidak taat Tapi begitu. kalau dia tidak taat kepada Yesus, Enggak. kenapa dia bisa Dengan mengusir setan pakai nama Yesus? Saking taatnya itu menyembah Yesus, rajin ke gereja, bermukjizat, memimpin jemaat, mengusir setan pakai nama Yesus. Justru saking taatnya di gereja, makanya dia memanggil Yesus Tuhan dan mampu bermukjizat, Bang. Iya, karena mujizat dan kesembuhan itu, Bang, bukan standar kebenaran. Tapi Jadi menurut orang kalau orang itu bisa mengadakan mujizat atau kesembuhan,
Itu bukan berarti dia benar-benar dia benar di hadapan Tuhan, tidak selalu. Tapi yang menggunakan nama Yesus bermujizat itu agamanya apa, Bang? Ya, Kristen apa satu iman lah, satu agama. Wah, berarti Kristen yang akan diusir nanti, abangku. Kristennya akan diusir. Ya, Ayatnya di mana itu? karena cuma Ayatnya di mana, Bang? Matius 7. Enggak, itu yang dibaca tadi kan enggak. Kalau saya lihat ini abang salah apa? Enggak memahami isi firman ini. Enggak Enggak, paham. yang memanggil Yesus Tuhan kan cuman Kristen, abangku. Iya, Ya berarti yang diusir yang diusir itu apa? Yang kayak orang-orang munafik begitulah. ya, tapi kan agamanya Kristen. Lain di mulut, lain di hati. Tapi kok bisa dia bermujizat? Iya, karena lihat saja, dukun ateis bisa nggak ngadain mujizat? Tapi Dukun mereka ateis bisa nggak? mereka tidak menggunakan nama Yesus. Ini yang dimaksud di sini. Orang yang datang bertemu Yesus. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai nama. Kan yang datang kepada Yesus mengaku begitu kan cuma agama Kristen toh? Iya. Nah, berarti yang diusir di situ agamanya Kristen. Nah, itulah tujuannya datang kedua kali, mengusir Iya, karena Kristen. tidak benar-benar taat. Coba kalau dia benar-benar taat, nggak bakalan diusir lah, Bang. Lah, buktinya mereka bermujizat, bernubuat, pakai nama Yesus. Berarti Iya. orang ini ketika dia hidup taat. Iya, taat. Nah, Taat tapi orang taat itu tidak menjamin dia benar di hadapan Tuhan, karena bisa aja Tuhan kan Maha tahu. ya apapun alasannya, yang jelas yang diusir di situ Kristen. Iya, ya. Nah, Kristen karena dia melanggar firman, jadi tidak mungkin Tuhan mengusir orang yang tidak melanggar. Pasti ada pelanggarannya sehingga diusir. Ada akibatnya, ada kesalahannya. Pertanyaannya begini. Orang itu bermujizat memakai nama Yesus Kristus. Mampu mengobati orang. Iya. Berarti yang dipanggilkan Yesus Kristus. Berarti yang datang kepadanya membantu dia mengobati orang tersebut Yesus Kristus kan? Iya, benar. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Berarti Yesus yang mana yang datang pada saat mereka bermukjizat? Yesus yang mana? Aku tidak mengenal kalian. Nah, Yesus yang mana? Tidak mengenal kalian. Jadi Yesus yang mana? Yang dimaksud tidak mengenal kalian ini apa? Yang ingkar janji lah kalau dia orang-orang yang ingkar janji. Tapi yang datang, yang lain di mulut, lain di hati begitu. tapi yang datang membantu dia Yesus Kristus namanya. Bukankah kami bernubuat memakai namamu? Nah, datanglah kemudian sosok yang ngaku Yesus Kristus ini membantu orang yang diusir ini dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus ini kepada si jahat yang diusir Yesus ini itu siapa? Karena Yesus asli tidak merasa, bukan aku loh, aku tidak mengenal kalian. Jadi yang datang membantu mereka siapa? Memang ada di dalam kitab Perjanjian Baru itu memang ada ayatnya begitu. Iya. Hanyalah kamu orang-orang yang tidak setia, yang orang-orang munafik lah begitu, lain di mulut, lain di hati begitu. Tapi dia mengobati orang pakai nama Yesus dan sembuh. Ya, iya, Nah, emang. Yesus yang mana yang datang mengobati di situ? Tapi ingat, Bang, orang yang menyembuhkan atau mengadakan mujizat dalam nama Yesus tidak menjamin orang itu benar. Yang saya tanya, Tidak menjamin orang itu benar di hadapan oke. Tuhan. Yang saya tanya, Yesus yang mana yang datang membantu dia melakukan pengobatan? Yesus yang mana? Yang asli atau yang palsu? Yang asli lah. Kalau yang palsu nggak asli, mempan, Bang. kalau yang asli berarti dia berbohong dengan mengatakan aku tidak mengenal kalian. Enggak, karena
begini bang, Yesus itu akan menghukum meskipun umatnya itu taat. Kalau tiba-tiba dia tidak setia melakukan kesalahan, maka dia akan diusir. Sama dengan apa? Seorang tuan rumah kan, pembantunya itu setia, pembantunya sangat setia, tetapi tidak disangka-sangka pembantunya itu melakukan kesalahan fatal. Ya, mau tidak mau bosnya usirlah dari rumahnya karena tidak setia. Tapi masa bos, sama gitu bang. tapi masa bos bilang, aku tidak mengenal engkau? Bohong itu. Boleh berbuat jahat anak buahmu, boleh. Tapi yang ku bilang kau tidak kenal, berarti pembohong kau kalau kau tidak kenal itu. Permasalahannya kelihatannya bang, yang datang di gereja itu bukan Yesus asli. Jadi kalau Bang Suma bilang bukan Yesus asli, baru jadi Yesus yang asli yang mana dong kalau begitu? Yesus yang asli itu yang ya nabinya orang Yahudi. Yesus yang palsu. Yesus yang palsu itu yang di gereja, yang disembah oleh orang Kristen karena Yesus tidak pernah minta disembah. Faktanya yang diusir orang Yahudi kan sekarang sudah tak ada. Yang menyembah Yesus ada nggak orang Yahudi? Hari ini yang bermujizat pakai nama Yahudi ada nggak? Nggak ada. Berarti ketika Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Berarti yang berseru kepada Yesus pada hari terakhir adalah keturunan-keturunan orang Kristen. Karena kalau enggak, Bang, begini, keturunan Bang. Yahudi nggak ada lagi yang mau manggil Yesus Tuhan. Enggak, yang di kitab perjanjian baru itu Bang. Itu ya Yesus dari Yahudi, bukan Yesus dari yang lainnya. Kalau Yesus dari Yahudi, kenapa kemudian Yesusnya tidak mengenal? Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maksudnya ini tidak mau mengenal orang yang tidak taat, yang selalu melakukan kesalahan begitu Bang. Nah sekarang jangan disalahartikan. Oke, sekarang kalau Kristen disebut taat kepada siapa? Coba, misalnya Anda. Ya taat kepada Bapa putranya. Sekarang ketika Anda rajin tiap minggu ke gereja, Anda taat kepada siapa itu? Ya taat kepada Yesus Yesua lah. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk ke gereja ibadah hari Minggu? Ada enggak? Ya hari Sabat lah, tapi hari Sabtu lah. Tapi kalau hari-hari yang lain, Sabtu berarti enggak Bang, begini dulu. Kalau hari-hari yang lain mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya enggak ada yang larang juga sih. Ya, tapi kan yang diperintahkan Sabat, Bang. Katanya taat. Ya kalau taat ya Sabat. Itu yang utama Bang, itu yang utama. Tapi kalau mau ibadah hari-hari lain nggak jadi masalah, nggak ada yang larang. Nggak jadi masalah, kan tak pernah diperintahkan sama Yesus. Iya emang nggak diperintahkan, tapi kalau sama di Islam kan hari Jumat kan salat. Tapi kalau ibadah di lain hari Jumat kan nggak jadi masalah juga. Ya kan perintahnya memang Islam. Perintahnya setiap di Islam itu ada perintahnya. Tidak bisa dilaksanakan sesuatu yang dilakukan berkaitan dengan ibadah yang tidak ada perintahnya itu haram hukumnya, itu bid'ah, nggak boleh, sesat itu. Nah kalau Yesus mengajarkan ketaatan, ya harus taat dong kepada yang Yesus ajarkan. Sinagoge hari Sabtu, bukan ke gereja Minggu. Maka Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun? Karena Nabi Muhammad tidak dituhankan, tidak diselewengkan ajarannya. Kenapa bukan Nabi Musa? Nabi Musa tidak diselewengkan. Hanya Yesuslah yang diselewengkan oleh manusia menjadi Tuhan. Maka ia turun mengatakan kepada mereka, seibarat seorang bapak turun kepada pasukan, kepada orang-orang, ya dengan menampar mukanya pakai tutup panci satu-satu, ketepak. Siapa suruh kau melakukan itu? Emang ada yang saya perintahkan? Saya hanya memerintahkan kalian menyembah kepada Tuhan yang mengutusku. Kenapa menyembah saya? Makanya dia turun jadi hakim. Siapa yang mau dihakimi? Umat Islam. Apa hubungannya? Umat Hindu. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya dengan umat-umat yang lain. Yesus hanya punya urusan dengan Kristen. Karena hanya Kristenlah yang melantiknya menjadi Tuhan di hadapan Tuhan.
Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Datang Kristen menambahi, kau juga Tuhan loh Yesus, berarti kau dua pribadi, satu hakikat. Karena menambah. Makanya dalam Al-Quran, Tuhan berkata kepada Nabi Isa nanti di hari kiamat, hei Isa sini, kan, kau duduk di sini. Ini manusia, ada sekelompok manusia yang menuhankan kau. Aku mau tanya, kaukah yang mengajarkan mereka menuhankan engkau selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, oh tidak Tuhan, aku tidak pernah mengajarkan mereka, aku tidak mengenal mereka. Ini siapa ini? Siapa? Aku tidak pernah mengajarkan mereka ini. Aku hanya mengajarkan apa yang kuperintahkan. Yang tidak pernah kuperintahkan, aku tidak pernah ajarkan. Yesus juga berkata begitu. Di Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Aku sampaikan. Ada enggak aku pernah mengatakan sembah aku? Gak pernah sih. Nah kenapa kau sembah aku tuyul? Nah gitulah kata Yesus nanti. Ada enggak aku perintahkan kau makan babi? Ada enggak aku perintahkan kau begini begono ke gereja? Tidak bersunat. Ada enggak? Ada enggak? Jujur. Tidak ada sih. Nah itu Tuhan lihat. Aku gak pernah ngajarin kan? Oh iya. Kau semua ini. Sini. Kau masuk neraka jahanam. Itu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kalian daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira mau kemana kalian setelah diusir Yesus? Ke Nabi Muhammad? Gak mungkin. Ke Nabi Musa? Gak mungkin. Daud? Gak mungkin. Abraham apalagi? Satu-satunya jalan mengikuti Paulus ke neraka. Gitu bang. Iya. Jadi mau kemana? Enggak. Perkataan enyalah aku di hadapanku di sini bang. Putar lagi. Tidak ditujukan untuk semua orang. Memang hanya untuk Kristen doang yang memanggil Yesus dan bermujizat pakai nama Yesus. Hanya orang-orang yang pada saat itu melakukan kesalahan. Tetapi yang Kristen yang lainnya yang tidak melakukan kesalahan itu tidak diusir. Dengan menuhankan Yesus itu sudah salah, abangku. Iya memang. Kalau memang jangan samakan Islam sama Kristen bang. Kalau di Kristen itu Yesus itu Tuhan. Buktinya banyak. Kalau di Yesus, tapi kalau di Islam itu kan Yesus sama Isa sama nggak? Aku nanya dulu. Yesus sama Isa, Nabi Isa sama Yesus sama nggak? kalau dari cerita histori sama. Tapi kalau dalam konsep teologi beda. Oh iya, jadi kalau kami Kristen tidak mengakui kalau Yesus itu Nabi Isa karena tujuannya beda dan silsilahnya juga beda. Silsilahnya beda, tujuannya datang ke dunia beda juga. Jadi kami tidak mengakui kalau Yesus atau Yesua itu Nabi Isa sendiri. Iya. Di kalender aja sudah tidak ada Isa Al-Masih. Coba lihat di kalender. Nah, siapa di kalender kan tidak ada Isa Al-Masih lagi kan? Dulu yang menggunakan Isa Al-Masih siapa? Islam atau Kristen? Bang, di kalender sekarang nama Yesus. Bukan lagi Isa Al-Masih. Coba gereja kenapa enggak merubah yang gereja Isa Al-Masih, kenapa enggak dirubah menjadi gereja Yesus? Ya, gereja Isa Al-Masih ya nantilah sudah diusul sih. Siapa itu yang membuat nama gereja Isa Al-Masih? Islam atau Kristen? Ya Kristen karena mereka berarti Kristen yang menyamakan bukan kami. Enggak karena dia belum tahu dulu itu kalau Isa sama Yesus itu beda, jadi mereka belum tahu, jadi dimaklumi lah bang. Kalau kita belum tahu kan dimaklumi begitu, kita bisa maklumi karena mereka belum tahu waktu itu Yesus atau Yesua itu beda dengan Nabi Isa, jadi jangan disama-samakan bang. Duh, dia menyamakan kan kalian bukan kami. Buktinya nggak ada masjid Yesus, nggak ada, yang ada gereja Isa. Lucu. Enggak, jadi ya umat Kristen itu yang ada gereja Isa Al-Masih itu dimaklumi karena mereka belum paham saat itu. Giliran bisa dimengerti. Di giliran begitu dimaklumi, giliran lain Islamnya yang dituduh menyamakan, kan lucu ini. Begitu saudaraku. Jadi Yesus itu datang untuk menghakimi Kristen, itu kesimpulannya.
Oh iya, iya kalau kalau itu menurut versi Bang Suma, versi Islam sih, tapi kalau versi kami beda Bang. Ya itu Versinya versi beda gitu. Yesus, ia mengatakan itu Matius 7 nomor 22 23. Yesus yang mengatakan dia akan datang mengusir orang yang menuhankan dia. Bukan saya yang bilang, bukan Islam. Bible yang bilang. Enggak, kalau mau meyakini itu berarti kitab kami kontradiksi dong kalau begitu. Ya bukan kitab kalian kontradiksi, kalian yang bertentangan dengan kitab kalian. Bertentangan kalian dengan kitab, bertentangan dengan Yesus. Di sini apa Bang Suma ini enggak paham isi dari, baca secara keseluruhan Bang. Oke. Soalnya kalau comot-comot ayat itu kita jadi bingung. Saya baca Kalau keseluruhan. ayatnya itu dicomot. Saya baca Enggak baca keseluruhan lah. Saya baca satu perikop Coba ya. baca keseluruhan. Oke. Iya, baca satu perikop Oke. aja, jangan dicomot-comot gitu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi dan murid-muridnya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah waspadalah agar kalian waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian yang menyamar seperti domba padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Yang datang kepada kalian, yang datang kepada Yahudi, Iya. murid-muridnya. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Dapatkah semak duri menghasilkan buah yang baik? Atau sebaliknya, dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah pohon yang baik. Yang tidak melakukan kehendak Bapa Elohim, itulah pohon yang tidak baik. Dari buahnya dapat kau mengenal dia. Jadi pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga? Dan bermujizat pakai namamu juga? Pada hari itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, akhirnya di baris orang itu ditampar pakai panci. Ketepak, 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 ketepak. Nah, gimana dong? Iya, memang benar itu salah. Nah, satu perikopnya adalah apakah Salahnya gimana Bang? itu satu perikopnya adalah apakah orang Kristen menyembah Yesus itu kehendak Bapa? Iya. Ya disuruh menyembah karena dia Apakah dia kehendak Tuhan Bapa? sendiri. Apakah kehendak Bapa Kristen menyembah Yesus? Banyak sih yang tidak disuruh menyembah tapi banyak yang menyembahnya gitu. Apakah kehendak Bapa menyembah Yesus? Itu dulu. Enggak. Enggak muridnya. Enggak Bang, begini Bang. Bukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa Kristen beribadah di hari Minggu? Itu kan perintah. Mana perintahnya? Ibadah Minggu. Ya, ada yang Minggu, ada yang Sabtu juga, Tidak Bang. ada perintah hari Minggu, enggak ada. Apakah perintah Bapa makan babi? Ya, enggak juga. Enggak juga. Apakah perintah Bapa jangan bersunat? Bersunat. Dia bersunat karena Yesus atau Yesua disunat pada hari ke-8. Apakah Harus perintah dicontoh Bapa juga. jangan bersunat? Ya, bersunat lah. Ah, bersunat. Karena- Perintah Bapa bersunat. Sementara Kristen tidak Iya. bersunat. Maka pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kristen. Enggak begini, Bang. Kristen. Begini, Bang. Enggak ada yang bersunat, ada yang enggak. Kalau enggak bersunat itu berarti enggak taat dia. Oh, gitu, Bang. Tapi kalau dia bersunat, kata Paulus dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Paulus bertentangan dengan kehendak Bapa. Magani, pakoiro. Ngapain pun akan manjo? Enggak. Paulus mana ini Paulus?